Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Subhanallah ya, mudah-mudahan setiap pagi kita dapat ilmu yang bermanfaat, berguna. Jangan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar episode menuntut ilmu dari 24 jam yang kita berikan, yang diberikan oleh Allah buat kita, yang kita pakai pada pagi hari ini, mampu mengundang rahmat Allah turun buat semua masalah-masalah kita, buat hajat-hajat kita insya Allah. Alhamdulillah kita ketemu di episode Suara Quran. Kali ini kita akan belajar tentang tadabbur, belajar tentang memperhatikan Quran. Saudara, salah satu yang membuat saya, perasaan saya nih ya, salah satu yang membuat saya ini dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ini bukan ria, bukan sum'ah, ini baik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah saya mencoba mengakrabkan diri dengan Quran. Buka Qurannya, buka ayatnya, pasti ketagihan. Contoh misalkan, ketika kemarin atau di pembahasan sebelumnya saya menulis tentang Maryam 97. Saudara jangan cuma baca Maryam 97, jangan cuma baca surah Maryam ayat 97, tapi juga baca ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Begini, itu dia namanya tadabbur. Allah mengundang semua orang yang mengerti dan tidak mengerti. Siapa saja di antara kita, tadabbur. Perhatikan Quran, pikirin, renungin, amatin, perhatiin. Bedanya dengan tafsir, tidak semua orang diperkenankan untuk menafsirkan ayat-ayat, surah-surah, tidak. Ada kriteria siapa yang boleh menafsirkan. Bahkan disebut dalam satu pengajian dari Muta'alawi Sya'rawi, seorang ulama ahli tafsir, bahkan Rasulullah SAW sendiri pun tidak berani menafsirkan satu ayat hingga menunggu penjelasan dari Jibril. Tapi kalau tadabbur, kita boleh gitu. Modal antum nih ya, Al-Quran gitu ya, dan terjemahnya gitu. Ini udah cukup dah, udah bisa mentadabburkan Quran. Keren banget. Nih coba kita lihat surah Maryam ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. Perhatikan pemirsa, perhatikan. Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. Kita lihat terjemahannya ayat 97. Dan sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran ini dengan bahasamu. Ayat ini turun tentu saja kepada Nabi Muhammad, tapi juga buat kita semua. Litubashshira bihil muttaqina, agar kita bisa menyeru, memberi kabar gembira kepada orang yang bertakwa. Wa tunzira bihi qauman ludda, dan bisa kemudian memperingati ya orang-orang yang ludda, yang durhaka, yang kafir, yang menolak. Tentu kalau saudara mentadabburi Quran, tadabbur Quran itu kita lihat ya. Tadabbur Quran itu ada di antaranya di surah An-Nisa ayat 82, surah Al-Mu'minun ayat 68, surah As-Sad ya, surah Sad ayat 29, surah Muhammad ayat 24. Surah An-Nisa, Al-Mu'minun, surah Sad dan surah Muhammad 24. Ini isinya tentang tadabbur Quran. Beberapa ustadz di tanah air, di antaranya Al-Ustadz Al-Hajj Bakhtiar Nasir, menggalakkan betul soal tadabbur Quran. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan kemudian akan timbul ketika saudara bukan cuma mendengar dan melihat tayangan ini, tapi Ustadz nyuruh buka surah Maryam tuh ayat 97, buka. Nah, begitu saudara buka,
Saudara coba masuk ke dalam Quran yang dibuka, saudara akan menemukan ada dorongan nanti untuk mempelajari ayat sebelum dan sesudahnya. Kita coba lihat sebelum segmen ini berakhir. Kita lihat langsung ayat 98 ya, ayat terakhir dari surah Maryam. Wa kam ahlakna qablahum min qarn hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Amat banyak umat yang telah kami hancurkan pada masa lalu sebelum kaum kafir Quraisy. Apakah di antara mereka itu ada orang yang engkau kenal atau suara rintihannya yang engkau dengar? Buat orang-orang yang kemudian mentadabburi Quran, jangan cuma baca sekali, jangan cuma baca 2 kali, tapi coba baca 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 20 kali. Dan terus buka lagi akan dapat pemahaman baru dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu butuh pendamping, butuh kitab-kitab, buku-buku, tapi cobalah jajal dulu. Bismillahirrahmanirrahim dengan niat tulus, ikhlas karena Allah, belajar dengan baca bismillah, jangan bertawud kepada Allah, minta perlindungan dari Allah akan godaan setan yang terkutuk, insyaallah Allah akan bimbing. Dan ternyata akan semakin menarik gitu loh. Makin buka Quran tuh, makin begitu. Nggak percaya? Ntar ya. InsyaAllah kita akan bahas sedikit beberapa ayat sebelum dan sesudah surah Maryam ayat 97 sebagai gambaran saja tentang betapa nikmatnya tadabbur Quran itu. Alhamdulillah, kembali lagi pemirsa dengan acara kita Wisata Hati Antv. Pemirsa, ditunggu betul sedekah saudara untuk dakwah Quran. Saudara yang bisa langsung mempelajari, pelajari. Tapi saudara yang bisa langsung bersedekah untuk orang-orang mempelajari Quran, ya bersedekahlah untuk orang-orang yang mempelajari Quran. Saudara bisa membaca Quran, baca langsung. Saudara tidak bisa baca Quran, tapi saudara punya rezeki, punya duit buat beliin Quran, buat bagi-bagi Quran, beliin, bagi-bagiin Quran dengan rezeki saudara. Saudara nggak mampu nih mengajar Quran, buat yang mampu ngajarin. Yang tidak mampu, saudara punya duit, punya rezeki, ya bayarin orang untuk kemudian mengajarkan Quran. Saudara siapin makanan, minuman untuk mereka-mereka yang kemudian belajar Quran. Nah, itu juga termasuk sedekah untuk Quran. Baik, kita lihat An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Kita buka lagi Al-Mu'minun ayat 68. Pemirsa, jangan cuma nomor telepon yang saudara hafalin, jangan cuma nomor handphone yang saudara hafalin, ya. Tapi nama-nama surah dan nomor-nomor surahnya kalau bisa saudara hafalin. Al-Mu'minun surah yang ke berapa? Ke-23. Ayat berapa? Ayat 68. Afalam yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Maka apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami, atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu? Kita buka lagi surah Shad, ya. Ayat berapa ini? Ayat 29. Perhatikan di layar kaca saudara. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang punya pikiran. Perhatikan saudara. Jadi kalau kita kemudian mempelajari Quran, mengamati Quran, memperhatikan Quran, berdakwah untuk Quran, bersedekah untuk Quran, maka keberkahan itu ngalir kepada kita semua. Ngalir betul kepada kita semua. Mana lagi? Surah Muhammad. Surah Muhammad ayat berapa itu? 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka yang terkunci? Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Tadi kita bilang bahwa kita coba lihat ayat 97 surah Maryam yang disebut. Jadi setiap disebut nama surah, nama ayat,
buka langsung Qurannya. Ambil Quran terjemah kalau tidak mengerti bahasa Arab. Lalu kemudian baca. Saudara akan bingung, kaget, senang, bahagia. Karena Al-Quran mengundang kita. Suara Al-Quran mengundang kita untuk mempelajari, membaca, memperhatikan, merenungkan, mengamati ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Tadi saya contohkan, kita membaca ayat setelahnya, yakni ayat 98. Wa kam ahlakna qablahum min qarn hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Kalau Allah udah binasakan, bang gitu. Dunia ini Allah udah binasakan. Umat-umat terdahulu Allah udah binasakan. Maka Allah bilang, tidak akan aku sisakan sedikit pun kecuali yang aku kehendaki untuk disisakan. Inilah yang dimaksud dengan watunziru bihi qauman ludda. Allah memperingati kita semua dengan Al-Quranul Karim. Nah, ternyata begitu kita baca lagi, kita coba tarik ayat sebelumnya, tarik lagi ayat sebelumnya. Oh, ternyata indah-indah dan menarik gitu loh kalau kita mau membaca. Bismillah ya, kita akan baca sebagai penutup segmen ini surah Maryam. Kita coba misalkan dari ayat 85. Nanti kita sama-sama pelajari sedikit demi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. La yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda. An da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa tunzira bihi qauman ludda. Wa kam ahlakna qablahum min qarn hal tuhissu min ahad aw tasma'u lahum rikza. Shadaqallahul azim. Saudara yang mengikuti terjemahannya, walaupun saya mungkin belum menyampaikan, itu sudah mentadabburi Quran, apalagi kemudian mengikuti penjelasan setelah yang berikut ini, insyaallah. Bentuk tadabbur Quran yang paling sederhana adalah saudara memegang Quran dan terjemahannya, lalu kemudian mencoba membaca. Pembahasan ini saya coba contohin, saya nulis tentang Maryam 97. Saudara jangan cuma lihat, dengar, yang bahasanya menjadi nonton. Tapi saudara coba buka Quran. Ternyata setelah ditarik, beberapa ayat sebelumnya dan setelahnya jadi menarik gitu. Ayat-ayat yang tadi saya baca itu bunyinya kurang lebih seperti ini. Surah Maryam ayat 85. Maryam ayat 85. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Ingatlah, pada hari kami kumpulkan orang-orang yang taat untuk mengambil pahala surga dari Allah yang Maha Belas Pengasihnya. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Ada satu hari di mana kami kumpulkan, kami giring, kami tempatkan orang-orang yang bertakwa, kami hadapkan orang-orang yang bertakwa kepada yang Maha Pengasih. Wafda untuk mengambil, ya. Kenapa Allah memakai misalkan Rahman? Kita tadabburi lagi, oh mungkin itu kali ya, wafda. Jadi mengambil kasih sayang Allah gitu. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Dan kemudian kami giring, kami halau, kami dorong,
kami ceburin orang-orang yang berdosa ya kepada neraka jahanam. Wirda, nama anak saya Warda ya, dari bunga. Wirda, panggilannya Wirda Salama ya, bukan Wirda yang di Quran ini, ayat ini. Seraya mereka akan merasakan kehausan dan dahaga. Wirda, yang satu tadi wafda, yang satu ini wirda. Sebenarnya kalau saudara mentadabburi Quran akan tampak tuh keagungan dan kecantikan Quran itu luar biasa. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Tidak akan mendapatkan syafaat, pertolongan Allah buat mereka-mereka yang tidak taat, yang tidak mengambil perjanjian dengan Allah dan melaksanakannya. Terus gitu ya dibaca lagi itu sampai nanti misalkan ketemu ayat 95-nya. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. 95 saudara ya. Pada hari kiamat kelak setiap manusia akan datang sendiri-sendiri untuk menghadap Tuhannya. Satu-satu datang, sendiri-sendiri. Wah, itulah tadabbur. Kalau saudara nggak percaya, coba deh. Buka Quran terjemah, baca ayat per ayat. Pokoknya saudara akan ada satu masa di mana saudara asik gitu. Bahkan nanti ada yang pakai stabilo gitu modelnya. Stabilo ini penting nih. Istri saya pernah begitu tuh. Ada sahabat saya Anik. Anik itu teman saya. Istri saya juga gitu. Di spidolin dulu, spidolin lagi apa? Stabilo. Ternyata istri saya mendapati semua distabiloin. Nah saya bilang gini, mah ini mah bukan distabiloin, namanya diwarnain. Wong semua ayatnya distabiloin. Apa kata istri saya? Lah semuanya penting sih. Emang penting Quran mah. Coba saudara lihat. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Ayat 95. Semua nanti kalian akan mendatangi Allah satu demi satu. Satu-satu. Enak itu bacanya, Masya Allah. Wa kam ahlakna qablahum min qarn. Ayat 98 ya. Hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Kalau udah dihancurin oleh Allah, kita nggak bakal dengar rintihan mereka. Nggak ada sisa sama sekali. Lah karena ini memang bukan kiamat kan, kemarin kayak tsunami segala macam. Kiamat kita masih bisa dengar 1-2 orang berteriak. Masih ada yang hidup. Reruntuhan bangunan masih ada yang hidup. Gempa masih ada yang hidup. Kalau udah turun nanti ya perintah dari Allah untuk menghancurkan, nggak bakal ada yang hidup lagi. Ternyata begitu saudara selesai itu surah Maryam 98 selesai, saudara malah terus berangkat lagi ke surah Toha. Pengen baca lagi gitu loh, pengen baca terus. Kenapa? Oh di surah Toha ini ada saat dimana Nabi Allah Musa melihat cahaya, melihat api. Lalu kemudian Musa berkata kepada pengikutnya, imkuthu. Faqala li ahli imkuthu, inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Apa kata Nabi Allah Musa? Sungguh aku telah melihat api. Tinggallah kalian tetap di sini. Mudah-mudahan aku dapat kembali kepada kalian dari tempat itu dengan membawa sebagian api itu. Atau aku akan mendapatkan petunjuk di tempat api itu. Ternyata saudara, kalau saudara terus mentadabburi Quran gitu ya, begitu nyampe ke tempat api, falamma ataha nudiya ya Musa. Ada kalimat yang memanggil Musa, ya Musa. Wahai Musa, kalimat siapa itu? Ternyata itu adalah kalimat Allah. Hebat ya. Tuhan yang punya alam ini ngomong gitu loh. Kan kita gak pernah dengar suara kayak apa kan? Kecuali kita lihat di Quran ini loh. Inilah Quran ini lisannya, kalamnya. Omongan Allah dan catatannya Allah. Kita bisa ngelihat. Tapi Nabi Musa diperlihatkan oleh Allah, diperdengarkan oleh Allah suaranya. Karena Allah memanggil dia. Apa kata Allah di dalam surah Toha ayat 16, ayat 12? Inni ana rabbuka fa'la na'ik. Inni ana rabbuka fa'la na'laik. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Oleh karena itu lepaskanlah kedua sandalmu. Sungguh kamu berada di lembah yang suci. Mungkin melepas sandal juga termasuk salah satu ayat ini. Kita kalau mau masuk tempat suci jangan pakai sandal. Mungkin berangkatnya juga dari ayat ini. Pokoknya saudara, kalau saudara memulai nanti mentadabburi Quran, ya di surah An-Nisa ayat 82, surah Sad 29, Al-Mu'minun 68, Muhammad ayat 24. Kalau saudara sudah mentadabburi Quran, nggak mau berhenti deh. Kecuali itu Allah bilang apa? Kita udah dikunci nih hatinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan deh
kita bisa mentadaburi Quran. Ditunggu sedekahnya saudara semua di dakwah Quran, di sedekah Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya amanah dan harta saudara-saudara semua menyebar ke seantero dunia Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampuni kami. Sedekahnya teman-teman, harta, tenaga, pikiran, moral untuk Quran, kau ganti ya Allah. Dan kesempatan mereka masuk surgamu, berduduk bersama Rasulmu, dan berjumpa denganmu dalam keadaan kau ridha padanya dan kami ridha kepadamu. Ya Allah, ampuni kami di setiap kesalahan kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Walhamdulillahirabbil alamin.